Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfinis Alfariati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, asas, dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai seorang mukallaf yang diakui dan diyakini serta bersifat mengikat untuk seluruh pemeluknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama ada yang bersifat primer, daruriyat, yang kedua bersifat sekunder, hajiyat, dan yang terakhir bersifat tersier, tahsaniyat. Untuk yang bersifat daruriyat adalah maqasid atau maslahat daruriyat adalah sesuatu yang mestinya ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal itu tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seseorang. Lalu aplikasi dari kebutuhan daruriyat ini sendiri adalah ada 5. Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Selanjutnya adalah hajiyat atau kebutuhan sekunder, yaitu perkara yang termasuk dalam hajat manusia untuk menghilangkan kesulitan dan dapat membawa kepada kesusahan hidup. Jika perkara ini tidak dipenuhi, maka dapat menyebabkan kesulitan pada hidup manusia. Contohnya, keperluan rumah yang bersifat daruriyat karena manusia memerlukan untuk berlindung dari cuaca atau dari serangan binatang buas dan lain-lain. Tempat yang masuk dalam kategori daruriyat untuk memenuhi kebutuhan dasariyah di atas tidak mesti rumah yang dibuat dari kayu atau batu yang kokoh. Yang terakhir adalah kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier, yaitu perkara yang bersifat komplementer. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia boleh jadi akan menyebabkan kehidupan menjadi buruk pada pandangan akal. Contohnya seperti listrik. Tentu kita berpikir bahwa tanpa listrik manusia tetap hidup, tetapi membawa kepada kepunahan. Misalnya orang yang hidup masih dalam dasariyah atau primitif di sebuah kota modern, ketergantungan pada listrik relatif tinggi sekali. Dan pada saat ini semua orang tergantung kepada listrik. Apabila listrik mati total, maka kota akan ikut lumpuh total juga karena tidak bisa melakukan aktivitas jika tidak ada listrik. Contohnya seperti pabrik dan lain-lain. Selanjutnya adalah asas-asas hukum Islam, yaitu ada 3: asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Seorang muslim haruslah berlaku adil, karena berlaku adil adalah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam kehidupan. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh umat manusia dan tidak memandang siapa yang lebih tinggi derajatnya, seperti yang ditekankan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum memiliki 2 aspek. Yang pertama bersifat material dan yang kedua bersifat formal. Asas hukum material terkait
terkait erat hubungannya dengan kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demikian, kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dicabut kembali. Yang terakhir adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, dapat dipertimbangkan asas kemanfaatannya baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Lalu karakteristik hukum Islam. Yang pertama adalah Rabbaniyah atau ketuhanan, yang kedua insaniyah, kemanusiaan, yang ketiga sumul, universal, yang keempat alwatiyah, moderat, yang kelima alwatiyah, kontekstual, dan yang keenam alwudu, jelas. Untuk ketuhanan atau Rabbaniyah, hukum Islam memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh undang-undang buatan manusia dalam berbagai segi makna. Hukum buatan manusia hanya seperangkat peraturan yang bersifat material dan keduniawian semata. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya terbatas kepada memelihara hal-hal yang bersifat zahir saja. Tidak ada pemikiran halal dan haram. Tidak ada hal-hal yang bersifat batin dalam hubungannya dengan Khalik Sang Pencipta. Lalu untuk universal atau syumul, salah satu fakta yang tidak dapat diingkari adalah bahwa hukum Islam telah berlaku pada hampir di seluruh dunia dengan kelebihan-kelebihannya dan kekurangan-kekurangannya, keragaman bangsa dan peradabannya sesuai dengan perubahan waktu dan zaman. Hukum Islam telah mampu memenuhi berbagai penyakit dan problem yang timbul dalam kehidupan dengan cara aman, tertib, dan adil. Yang ketiga adalah watsiyah atau harmonis. Karakter harmonis mempunyai arti yang sama dan seimbang. Maksudnya, antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, di mana salah satu tidak dapat berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan yang lain. Contohnya, dua arah yang berlawanan adalah nuhiyah spiritual dengan madaniyah materialisme, fardiyah individu dengan jamiyah kolektif, dan tabat konsisten dengan takhah perubahan. Lalu ada insaniyah. Hukum Islam memelihara manusia dan memberikan pelatihan yang penuh dengan dasar kemuliaan. Hukum Islam berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhkan segala hal yang menyebabkan tergantungnya kemuliaan itu. Dalam melaksanakan kemuliaan ini, maka Islam tidak membedakan suku, bangsa, agama, warna kulit antara yang berpendidikan dengan yang tidak. Maka karakteristik hukum Islam bersifat manusiawi, maksudnya bahwa hukum Islam diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat yang humanistiknya serta menjaga sifat jahat hewaninya agar tidak melangkahi sifat kemanusiaannya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.